Halo sahabat, kali ini kita akan membahas mobil listrik, kendaraan yang telah menggebrak dunia otomotif. Tentu dengan gaya kendaraan yang tidak bising dan juga bebas polusi. Saat ini ratusan bahkan ribuan mobil listrik juga telah terjual di Indonesia. Sebenarnya ada dua jenis mobil yang telah mengaspal di Indonesia dengan menggunakan sumber tenaga listrik. Yang pertama adalah mobil listrik atau mobil elektrik, dan yang kedua adalah mobil hibrid, di mana mobil hibrid menggunakan dua sumber tenaga. Yang pertama adalah BBM dan yang kedua adalah listrik. Namun, pada video kali ini kita akan fokus pada mobil elektrik saja, yang sumber utamanya adalah listrik. Kita akan membahas mobil listrik mulai dari yang laris terjual hingga yang terjual hanya beberapa unit saja. Stay tune, kita bahas mulai dari yang terlaris. Check it out. Yang pertama adalah Hyundai Kona Electric. Mobil elektrik dengan tampilan klimis ini paling merajai penjualan di Indonesia. Memang bukan tanpa alasan ya, sebab Hyundai Kona dikenal sebagai mobil elektrik paling masuk akal. Dengan tampilan mobil yang lebih modern, seperti mobil sport pada umumnya, sehingga Hyundai Kona banyak membius masyarakat yang ingin beralih ke mobil listrik. Hyundai Kona hadir dengan dua baris jok dengan kapasitas sampai 5 penumpang. Satu penumpang di bagian depan dan satu driver serta 3 penumpang di bagian belakang. Untuk lebih nyamannya cukup dengan 4 penumpang saja. Meskipun mobil listrik, tapi bagian jok Hyundai Kona cukup luas dan cukup untuk menjadi mobil kendaraan keluarga Anda. Untuk spesifikasi Hyundai Kona Electric dengan kapasitas baterai 39,2 kWh. Motor listrik di depan dan berpenggerak roda depan, memiliki tenaga 134 tenaga kuda dengan torsi yang sangat tinggi 395 Nm. Jarak tempuh Hyundai Kona sekitar 340 km. Hyundai Kona Electric juga dilengkapi dengan banyak fitur keselamatan. Untuk suspensi, Hyundai Kona EV ini dikenal memiliki suspensi yang sangat empuk. Di Indonesia, Hyundai Kona EV ini dibanderol dengan harga kisaran 700 juta rupiah. Berdasarkan data yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia pada tahun 2021, Hyundai Kona EV terjual sebanyak 360 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Tampilan yang menarik dan tenaga yang begitu kuat menjadikan daya tarik tersendiri untuk Hyundai Kona EV. Hal inilah menjadi alasan sehingga Hyundai Kona EV menjadi jawara penjualan terbanyak di seluruh Indonesia. Di posisi terbanyak kedua masih bertahan produk dari PT Hyundai Motor. Di posisi terlaris kedua ini adalah Hyundai Ioniq EV atau Hyundai Ioniq Electric. Dari tampilan eksterior, Hyundai Ioniq sangat khas dengan grill tanpa lubang di bagian depan dan dilengkapi dengan lampu LED dan running light. Mobil listrik dengan desain SUV ini memiliki dimensi yang sangat ciamik. Hyundai Ioniq Electric ini memiliki ukuran panjang 447 cm, lebar 182 cm, tinggi 147,5 cm, serta jarak ke tanah 15 cm. Dari sisi interior, Ioniq terlihat elegan dengan kursi berbalut kulit. Mobil elektrik yang satu ini memberikan kesan modern dengan layar LCD yang memberikan informasi untuk pengemudi. Untuk tambahan fitur lainnya, Hyundai Ioniq tidak jauh dari Hyundai Kona. Desain mobil listrik ini juga mampu mempertahankan desain mobil yang menggunakan bahan bakar pada umumnya. Tidak hanya itu saja sahabat. Desain mobil sedan yang digabungkan dengan desain mobil sport menambah kesan gagah pada mobil ini. Di bagian kaki-kaki, Hyundai Ioniq menggunakan ban dengan ukuran ring 17. Sementara suspensinya sendiri, Hyundai Ioniq dikenal masih sangat empuk loh sahabat. Saudara Kona EV ini memiliki tenaga sebesar 100 kW yang dipasok dari baterai 38,3 kWh.
dengan torsi 295 Nm. Untuk akselerasi Hyundai Ioniq dari 0 sampai 100 meter hanya membutuhkan waktu 99 detik. Tarikan yang cukup kuat dan cepat. Jarak tempuh mobil listrik dengan pergerakan roda depan ini pun mampu mencapai 311 sampai 373 km. Lumayan hemat bukan untuk melaju sejauh itu dengan sekali pengisian daya saja. Yang lebih hebatnya lagi, untuk pengisian daya tidak perlu membutuhkan waktu yang lama, di mana hanya dalam waktu 50 menit saja untuk pengisian 0 sampai 80% dengan daya pengisian 100 kW. Bagi yang belum memiliki pengisian daya mobil elektrik di wilayahnya masing-masing, mobil ini juga bisa diisi melalui listrik rumahan saja loh sahabat. Saja untuk mengisi full dari 0% membutuhkan waktu sekitar 17 jam. Namun jika Anda menggunakan AC charging, bisa mengisi daya penuh dari 0% dengan waktu sekitar 6 jam. Hyundai Ioniq sendiri dibanderol mulai dari harga 630 jutaan. Sepanjang tahun 2021, mobil listrik Ioniq laku ke pasaran sebanyak 228 unit. Hal ini berdasarkan data yang dirilis oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Di posisi ketiga ada All New Nissan Leaf. Masih dengan desain bentuk bodi lebih modern, tetapi Nissan Leaf ini tidak mengesankan mobil listrik amat. Desain mobil listrik satu ini tampak terlihat seperti mobil biasanya yang menggunakan tenaga bahan bakar. Nissan Leaf dilengkapi dengan dua soket pengisian, satu untuk listrik AC dan satunya lagi untuk fast charging arus DC. Mobil ini memiliki baterai 40 kWh, tentunya mampu memberikan arus kepada kendaraan melaju hingga hampir 300 km sekali pengisian. Dengan begitu, kemampuan baterai tersebut cukup aman dengan kendaraan sehari-hari bahkan keluar kota sekalipun. Di bagian kaki-kaki kendaraan ramah lingkungan, milik Nissan ini dilengkapi ban 17 inci. Yang memberikan kesan elektrik pada mobil Nissan Leaf adalah pada bagian depan, di mana tidak dilengkapi dengan grill udara pendingin mesin. Meski begitu, Nissan Leaf memiliki lampu yang full LED. Nissan memang dikenal lebih awal memproduksi mobil listrik murni di saat sebagian masih berkutat pada mobil hibrid. Nissan Leaf memiliki tenaga 148 tenaga kuda dengan torsi 320 Nm. Mobil ini berpenggerak roda depan, sama dengan mobil listrik lainnya. Untuk melakukan pengisian 0 sampai 100%, Nissan Leaf memiliki 3 pilihan. Pertama, menggunakan portable charger yang bisa dicolokkan ke listrik rumah dengan kekuatan arus 3000 watt. Membutuhkan waktu 13 sampai 14 jam untuk pengisian 0 hingga 100%. Kedua, wall charger dengan kekuatan 6500 sampai 6600 watt dengan waktu pengisian sekitar 6 jam dari 0 sampai 100%, di mana wall charger ini biasanya disimpan di rumah. Khusus pengisian DC sampai 50.000 watt dengan waktu hanya sekitar 1 jam bahkan kurang. Mobil ramah lingkungan ini dibanderol di kisaran harga 650 jutaan. Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, sepanjang tahun 2021, Nissan Leaf telah terjual sebanyak 42 unit di Indonesia. Di posisi keempat ada Lexus UX 300e. Kehadiran mobil elektrik Lexus ini kembali membuktikan bahwa akselerasi mobil elektrik di Indonesia memang begitu cepat. Lexus UX 300e ini merupakan produk pertama Lexus elektrik yang dijual ke pasaran di Indonesia. Bukan hibrid, Lexus UX 300e ini merupakan mobil listrik murni. Mobil ini memiliki desain yang terlihat simpel dengan merujuk dari basic Lexus UX yang dari awal memang terlihat keren. Hanya saja, kali ini menggunakan sistem penggerak listrik. Dari segi bodi, tak jauh beda dengan Lexus yang menggunakan sistem penggerak bahan bakar minyak. Untuk dimensi bodi sendiri, mobil ini memiliki panjang 4495 mm, lebar 1840 mm, dan tinggi 1545 mm. Untuk jarak antar tanah, mobil ini memiliki tinggi 140 mm. Meskipun menggunakan sistem penggerak listrik, akan tetapi Lexus tetap mempertahankan ciri khas dengan grill lebar di bagian depan. Khusus di bagian kaki-kaki, mobil ini dilengkapi velg dengan lebar ring 17 inci. Lexus UX 300 ini memiliki baterai berkapasitas 54,3 kWh yang memberikan tenaga motor listrik berpenggerak roda depan.
Motor listrik ini mampu menghasilkan tenaga hingga 201 HP dengan torsi 300 Nm. Tentu seperti dengan mobil listrik pada umumnya, torsi yang tinggi mampu dihasilkan secara instan, bahkan dari 0 sampai 100 km per jam hanya membutuhkan waktu 7 detik saja. Tarikan yang sangat cepat. Baterai besar yang dimiliki oleh Lexus elektrik ini sangat sebanding dengan jarak tempuh yang dihasilkan. Pasti terbilang cukup jauh. Lexus Indonesia mengklaim untuk penggunaan sehari-hari dengan kondisi baterai dalam keadaan penuh mampu menempuh sampai 300 km. Di Eropa, mobil ini diklaim mampu menempuh hingga 400 km. Untuk melakukan pengisian dengan daya baterai, Lexus UX 300e ini memiliki 3 pilihan. Yang pertama adalah fast charging dengan memerlukan waktu 60-130 menit untuk pengisian 0% hingga 100%. Kedua adalah wall charging yang biasanya disimpan di bagian rumah dengan waktu 6-8 jam untuk pengisian dari 0-100%. Dan portable charging yang bisa terus dibawa di atas mobil dengan waktu yang dibutuhkan sekitar 18 jam. Dari segi interior, pada bagian jok belakang mobil ini memang tidak begitu lega, akan tetapi masih dalam toleransi cukup memadai. Sementara, dua jok di bagian depan sangat begitu lega. Material interior begitu berkualitas yang memberikan ciri khas mobil premium tersebut. Desain keren dan tetap mempertahankan ciri khas pada Lexus sebelumnya, ini tentu menimbulkan kesan familiar bagi pengguna. Untuk harga, Lexus 300e dibanderol kisaran 1,2 miliar di Indonesia. Merujuk dari data yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, sepanjang tahun 2021, Lexus UX 300e terjual sebanyak 28 unit. Di posisi selanjutnya ada mobil mungil milik Toyota, apalagi kalau bukan Toyota Comps EV. Toyota Comps EV adalah mobil listrik yang didesain kecil, mungkin paling kecil yang ada saat ini. Bahkan di Toyota sendiri, Comps EV ini adalah mobil dengan desain terkecil. Mobil ini memang diperuntukkan untuk perkotaan dan kendaraan antar spot wisata. Mobil ini pertama kali mengaspal di Indonesia, tepatnya di daerah wisata Nusa Dua Bali. Toyota Mungil ini hanya muat untuk satu orang saja, dengan bagian belakang bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan barang. Tak hanya bodi yang kecil, Toyota Comps ini hanya memiliki tenaga EV 6,8 PS. Meski begitu, torsinya cukup tinggi dengan 40 Nm. Top speednya sendiri hanya sampai 60 km per jam. Memang sangat cocok digunakan di tempat wisata sambil menikmati pemandangan. Mobil kecil ini sudah cukup modern, di mana bantingan setir dan kaki-kaki sudah cukup empuk. Berbeda dengan mobil kecil sebelumnya. Namanya juga mobil kecil, sangat mudah saat berbalik arah dan manuvernya cukup baik. Toyota Comps EV menggunakan motor listrik tunggal yang menggerakkan roda belakang. Kemampuan beban bagasi cukup untuk mengangkut 30 kg beban. Dan ban berdiameter 12 inci yang menambah kesan mungil mobil ini. Untuk formulasi kemampuan baterai, hanya mampu menempuh jarak 50 sekali pengisian full. Sementara untuk pengisian membutuhkan waktu 6 jam dari 0 sampai 100%. Dari kabar yang beredar, mobil Toyota Comps dibanderol dengan cukup murah, yakni 180 jutaan. Pada tahun 2021, Toyota Comps telah terjual sebanyak 20 unit di Indonesia. Data ini diperoleh dari rilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Selanjutnya, di posisi ke-6 masih ditempati oleh Toyota dengan mobil listrik C+ Sport. Bentuknya memang sudah menandakan mobil masa depan dengan sistem pergerakan listrik. Toyota C+ Sport begitu mungil, memiliki panjang 2490 mm, lebar 1290 mm, dan tinggi 1550 mm. Dimensi ini juga didukung dengan velg berdiameter 13 inci. Mobil dengan kapasitas 2 penumpang ini menggunakan baterai dengan daya maksimum 9,2 kW. Setara dengan 12,3 HP, dengan torsi maksimum 56 Nm. Meski baterainya sedikit lebih kecil, tapi kabarnya mampu menggerakkan mobil mungil ini hingga 150 km. Motor listrik berada di posisi bagian belakang dengan sistem pergerakan roda belakang. Single gear, mobil ini mampu melaju hingga kecepatan 60 km per jam pada posisi top speed.
Baterai dapat disusun dalam waktu 5 jam. Pengisian daya standar yaitu 200 volt per 16 ampere. Dan 16 jam pengisian daya 100 volt per 6 ampere. Kabel pengisian dayanya adalah 100 per 200 VAC yang dapat terhubung langsung ke stop kontak di rumah Anda. Toyota C+ Sport dikenal sangat hemat energi, bahkan menempuh jarak 14 km per kWh. Oh ya, di bagian bodi interior mobil ini berbahan plastik. Alasan Toyota untuk mengurangi bobot kendaraan. Di Indonesia, mobil ini dibanderol di harga kisaran 150 jutaan. Pada tahun 2021, Toyota C+ Sport terjual sebanyak 7 unit. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia, jumlah ini menempatkan produk Toyota ini posisi ke-6 terbanyak penjualan mobil listrik di Indonesia. Itulah 6 deretan mobil dengan sistem pergerak listrik terlaris di Indonesia sepanjang tahun 2021. Data ini diperoleh dari rilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Sebelumnya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia juga sudah merilis daftar penjualan mobil dari pabrik ke dealer sepanjang tahun 2021 yang mencapai angka 887.222 unit. Sementara dari dealer ke konsumen mencapai angka 863.348 unit. Mobil masa depan dengan bebas polusi, tidak bising serta hemat energi ini diprediksi memiliki akselerasi cepat. Kemungkinan industri kendaraan bermotor akan melirik mobil listrik murni untuk menggait pasaran di seluruh mancanegara. Oh ya para sahabat, jangan lupa like, share, komen, and subscribe channel ini serta aktifkan notifikasi lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan video terbaru dari kami. Tentunya tentang dunia otomotif. Sampai ketemu di video selanjutnya.